Sunnah menurut istilah yang ketiga ini, dia adalah ma amara bihi syari'u, yaitu apa yang diperintahkan oleh syariat Allah wa ta'ala, la ala wajhil ilzam, yang dia tidak sampai pada tahapan wajib. Ini sunnah. Yusabu fa'iluhu imtithalan, yang pelakunya akan mendapatkan pahala imtithalan apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Seorang yang mengerjakan sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah wa ta'ala apabila dia memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah wa ta'ala tersebut. Apa syaratnya? Para ulama menjelaskan bahwasanya pertama adalah dari sisi amil, dari sisi pelakunya. Pelaku yang mengerjakan amalan tersebut haruslah dia seorang muslim, muwahhid, seorang yang beriman kepada Allah, orang muslim yang dia mentauhidkan Allah wa ta'ala. Kalau seorang dia melakukan amal soleh, akan tetapi dia tidak beriman pada Allah, dia bukan seorang muslim, maka tidak ada guna amalan soleh tersebut. Tempat kembali orang ini adalah neraka jahanam. Allah wa ta'ala katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, sama saja Yahudi, Nasrani, Majusi, begitu juga dengan orang-orang yang menyekutukan Allah wa ta'ala, finari jahannam, mereka dalam neraka jahannam, kata Allah wa ta'ala, khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka tersebut. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk, kata Allah wa ta'ala, seburuk-buruknya orang. Walaupun orang tersebut adalah orang yang dermawan misalnya, walaupun dia suka membantu, walaupun dia berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun dia bersikap baik kepada tetangganya, walaupun dia bersifat santun, memuliakan tamunya, kalau dia menyekutukan Allah wa ta'ala, dia ingkar kepada Allah wa ta'ala, ulaika hum syarrul bariyah, mereka ini adalah seburuk-buruknya makhluk, kata Allah wa ta'ala, seburuk-buruknya, orang yang buruk adabnya. Kenapa dia tidak beradab kepada Rabbul Alamin? Dia tidak beradab kepada Allah wa ta'ala. Walaupun manusia menganggap, oh ini orang baik, sebagian orang tertipu, oh ini orang yang baik, ini orang yang memiliki akhlak yang mulia, kata mereka. Padahal orang ini menyekutukan Allah wa ta'ala, Rabb yang memberikan kehidupan kepadanya, Rabb yang mematikannya, yang memberikan kepadanya rezeki. Dia sekutukan. Ulaika hum syarrul bariyah, ini adalah seburuk-buruknya makhluk, maka tidak akan diterima oleh Allah wa ta'ala amalannya. Allah wa ta'ala juga mengatakan bahwasanya orang yang menyekutukan Allah wa ta'ala ini, Allah tidak akan terima amalannya, dihapuskan amalan tersebut oleh Allah wa ta'ala. Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, dalam Quran surah Az-Zumar, apabila kalian sekutukan aku hapuskan amalan-amalan kalian, kata Allah. Salat dihapuskan oleh Allah wa ta'ala, zakatnya dihapuskan oleh Allah wa ta'ala, puasanya dihapuskan oleh Allah, hajinya dihapuskan oleh Allah wa ta'ala. Habis amalannya, tidak diterima oleh Allah wa ta'ala. Karena apa? Karena menyekutukan Allah wa ta'ala, karena melakukan kesyirikan, syirkun akbar. Maka tidak diterima amalannya oleh Allah wa ta'ala. Makanya syarat amalan yang diterima yang pertama adalah dari sisi amil, yaitu dia harus mentauhidkan Allah. Dia adalah seorang yang muslim,
yang mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun orang tadi mengerjakan amalan, ini ikhlas misalnya, kemudian dia mengerjakan amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak masuk dalam agama Islam, amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Ini akidah kita, ini keyakinan kita. Dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Kemudian yang kedua adalah syarat dari sisi amal. Amal ini harus ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang beramal riya karena manusia, amalnya tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Kita beramal harus mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita tidak mengharapkan dari manusia balasan, tidak juga mengharapkan dari manusia ungkapan terima kasih, tidak perlu. Terserah antum mengucapkan terima kasih atau tidak masalah. Kenapa? Karena yang kita harapkan apa? Balasan dari sisi Allah tabaraka wa taala. Kita tidak perlu antum ucapkan terima kasih kah atau tidak, karena anda telah berbuat baik kepada antum, kemudian antum harus berbuat baik juga. Tidak perlu. Kenapa? Karena bukan balasan manusia yang kita inginkan. Kita inginkan balasan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Akhi, manusia itu tidak lama mengingat kita. Cepat sekali mereka melupakan amalan-amalan kita. Antum berbuat baik kepada seseorang, 10 tahun antum berbuat baik pada dia, 1 kali saja antum berbuat buruk, udah lupa semuanya. Manusia cepat melupakan. Ini masih hidup, apalagi udah meninggal, udah. Cepat sekali manusia melupakan. Makanya tidak ada gunanya kita mengharapkan balasan dari manusia. Kemudian amalan tersebut harus sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mulia SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai, tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak, kata Nabi yang mulia SAW. Maka apabila 3 syarat ini terpenuhi, maka orang yang mengerjakan amalan sunnah ini, ya, maka dia berhak untuk mendapatkan pahala. Yusabu fa'iluhu imtithalan wala yu'aqabu tarikahu. Dan orang yang meninggalkan sunnah tadi, yang menurut istilah fikih ini, maka dia tidak mendapatkan dosa. Seorang yang meninggalkan sunnah menurut istilah fikih berdosa tidak mendapatkan dosa. Wala yu'aqabu tarikahu. Namun yang perlu diperhatikan kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah kepada ana dan pada antum semuanya. Walaupun seseorang yang meninggalkan sunnah ini, sunnah menurut istilah fikih tadi, dia tidak mendapatkan dosa, akan tetapi ketahuilah bahwasanya dia mendapatkan kerugian. Dia kehilangan peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Dia kehilangan untuk dapat meningkatkan keimanannya kepada Allah tabaraka wa taala. Padahal iman itu jamaah yang milik Allah tabaraka wa taala, sebagaimana apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yazid wa yanqus. Ada kalanya iman itu naik. Kapan naiknya? Dengan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Kapan iman itu turun? Dengan ketaatan kepada syaitan laknatullah. Dengan maksiat turun iman. Kita lihat setiap hari berapa kali kita maksiat pada Allah tabaraka wa taala. Banyak maksiat pada Allah tabaraka wa taala. Ini peluang kita. Di saat kita maksiat terus, iman kita turun. Belajar pun jadi malas, mau sholat malas, puasa berat. Ini adalah indikasi tentang menunjukkan kepada apa? Turunnya keimanan. Maka kita butuh sesuatu yang dapat meningkatkan iman tersebut.
Apa dia di antara amalan yang dapat meningkatkan keimanan adalah amal soleh. Dan perkara sunnah ini merupakan amal soleh. Antum kita kalau menunggu sholat wajib itu cuma sehari 5 kali. Nunggu puasa kapan? Nunggu Ramadan. Setahun cuma 1 bulan saja gitu kan. Sedangkan imannya terus turun gitu. Artinya kita butuh nih sesuatu yang dapat meningkatkan iman kita. Makanya orang yang meninggalkan sunnah ini, ya maka dia mendapatkan suatu kerugian. Ya, mendapatkan kerugian. Dia tidak mengambil kesempatan yang besar untuk dapat meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga kehilangan keutamaan yang besar. Dengan dia tidak mengerjakan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, ya Ummu Habibah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya sewaktu dia mendengarkan ya sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat rawatib. Ya, salat rawatib itu hukumnya apa sih? Sunnah. Salat rawatib. Ya, salat rawatib itu hukumnya sunnah. Ummu Habibah mengatakan radhiyallahu taala anha bahwasanya aku tidak pernah meninggalkan salat rawatib setelah aku mendengarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaannya. Apa keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Taala bagi mereka yang mengerjakan salat sunnah rawatib? Apa janji Allah Taala bagi mereka yang senantiasa menjaga salat sunnah rawatib ini? Ya, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Taala akan membangunkan istana di surga bagi seorang yang mengerjakan 12 rakaat salat sunnah rawatib. Ini Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang tidaklah berkata dengan hawa nafsu. Allah Taala katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wahyu dari Allah Taala. Apa kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang dia menjaga 12 rakaat salat sunnah rawatib, maka Allah Taala akan bangunkan baginya istana di surga. Keutamaan yang besar jamaah yang mulia Allah Taala. Makanya tadi Ummu Habibah radhiyallahu taala anha sewaktu mendengar hadis ini, dia katakan apa? Semenjak aku dengar, aku tidak pernah lagi meninggalkan salat sunnah rawatib tersebut. Kenapa? Takut kehilangan keutamaan yang besar yang dijanjikan oleh Allah Taala. Maka hendaklah kita bersemangat mengerjakan sunnah ini gitu. Jangan habis sholat langsung kabur saja gitu kan. Padahal berapa lama sih sholatnya? Ya sholat nggak nyampe, paling 5 menit lah. Ya rata-rata nalit sholat paling ya kita 5 menit sholat sunnahnya gitu kan. Padahal utamanya besar jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini aja berat sekali kita mengerjakannya. Kenapa? Kan tidak berdosa Ustaz. Ya kan? Alasannya apa? Kan tidak dosa. Naam, tidak dosa, tapi antum rugi. Rugi, tidak dapat keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengkhianati, menyelisihi janjinya, tidak mungkin.